menganggap jihad artinya kekerasan. Welcome to Furman Penipahan Channel. Halo, kita dengar kekacauan pikiran Rocky Gerung ya. Oke. Dipasangkan sesuatu yang akan saya ingat terus, bahwa saya pernah ada di dalam sebuah komunitas Kembang Tanjung. Yang dikembangkan bukan sekedar silaturahmi, tapi akal pikiran. Yang dikembangkan adalah keinginan untuk merawat bangsa ini dengan keadilan. Jadi saya di sini minoritas, sangat minoritas. Yes. Tapi saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah Traktat Madinah. Itu kekeliruan yang sangat besar, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menulis naskah. Mungkin dituliskan, iya. Beliau memiliki gagasan yang sangat luar biasa karena berdasarkan wahyu, karena berdasarkan di jiwa-jiwa yang bersih, sehingga setiap ucapannya adalah teks yang berjalan, teks yang hidup di setiap zaman. Namun Nabi Muhammad tidak pernah menulis naskah. Itu ingat Rocky Gerung, bahaya ini. Orang-orang kadang kalau dia karena satu frame, karena oposisi, ya mengaminkan semua ucapan Rocky Gerung. Ini berbahaya, itu harus diklarifikasi. Yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia. Oke, kita lupakan dulu persoalan itu, bahwa Nabi Muhammad dianggap pernah menulis teks. Kita lepas itu. Sekarang kita masuk pada apa yang ingin disampaikan oleh Rocky Gerung. Yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman, bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini, desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial. Ada kapitalisme, gagal. Ada komunisme, berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam. Karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revelation, sebagai wahyu. Tidak ada interpretasi. Setelah itu, 1 tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai dan tidak ada interpretasi lain. Jadi orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu memuat secara sempurna, secara lengkap seluruh bayangan manusia tentang kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, dan kehidupan bernegara. Jadi Ya, dari sini kita lihat ya bagaimana penguasaan retorika Rocky Gerung luar biasa. Secara normatif setiap nabi itu disampaikan ajarannya selesai. Dan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir juga disampaikan dengan selesai tugas-tugasnya dalam bentuk wahyu. Karena dengan wahyu itulah para nabi melakukan sesuatu, melakukan perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi retorika beliau berupaya untuk menjelaskan bahwa nabi
luar biasa Nabi macam-macam. Memang Nabi itu luar biasa, tapi ketika itu keluar dari mulut seorang politisi, jadi repot kita ya menilainya itu. Normatif juga. Nah, yang membuat saya heran itu banyak orang kagum dengan apa yang disampaikannya tentang ini. Kekaguman saya kepada Rocky Gerung mungkin hanya sebatas pembicaraan filsafat dan politik gitu. Tapi bicara soal sejarah kenabian, konteks sosialnya dan sebagainya itu saya rasa perlu kita cermati dengan baik supaya tidak tergelincir pada pemahaman liberal secara tidak langsung gitu ya. Lanjut. Saya menganggap bahwa ini ada satu dokumen sosial yang jadi acuan ketika dunia mengalami fata morgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan. Saya belajar filsafat Islam cukup lama, 5-6 tahun, dan sekarang masih baca tuh. Tapi yang unik pada kita adalah kalau kita mau refleksi tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan leadership dari Nabi Muhammad. Apa leadershipnya? Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model dari sepertiga umat manusia. Banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, ada 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan yang interpretasinya masih macam-macam itu. Jadi saya senang di sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil itu. Dalil pertama yang saya tahu dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu luar biasa ya. Saya tertarik dengan terjemahan itu. Sebenarnya itu hanya bahasa lain dari amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Cuman Rocky Gerung menggunakan istilah yang lebih filosofis yang agak jelimet gitu. Jihad artinya menghalangi kejahatan dan menyampaikan sesuatu yang baik gitu kira-kira, dan menerjemahkan kebaikan itu dalam perbuatan. Terlalu jelimet, tapi ya bagus dalam pengertian bahwa dia juga ingin menyerang pemerintah, menganggap bahwa jihad itu dianggap ekstrim itu. Selain itu juga saya setuju dengan apa yang Rocky Gerung katakan bahwa Nabi itu sebagai role model. Ya memang gaya hidup, panutan hidup gitu. Nabi Muhammad itu panutan hidup. Bahkan lahir batinnya itu, tubuh beliau itu adalah dalil kita sebagai umat gitu, sebagai umat. Orang yang mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti gaya jalannya, mengikuti gaya rambutnya, mengikuti gaya pakaiannya, semua akan mendapat keberkahan. Gitu kira-kira ya, kita lanjutkan. Dan saya, tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Oke, poin yang sangat keren ya dari Rocky Gerung. Negara gagal memahami makna jihad. Tapi bukan itu, ini bahasa Rocky Gerung provokatif bahwa ada kelompok-kelompok jihadis yang tidak sesuai dengan definisi Rocky Gerung, yang mereka menghalangi kejahatan tetapi menggunakan kejahatan pula. Itu yang disebut oleh pemerintah sebagai ekstrim. Begitu Bung Rocky. Jangan terlalu provokatif. Terima kasih. Kita lanjutkan segmen nanti selanjutnya.